Bayangkan, seorang menantu muda berusia 29 tahun, terjebak tinggal serumah dengan mertuanya yang masih berusia 40 tahun. Awalnya biasa saja, tapi perlahan, kedekatan yang seharusnya wajar berubah jadi sesuatu yang berbahaya. Rahasia yang mereka simpan makin dalam, sementara batas antara keluarga dan perasaan mulai kabur, sampai akhirnya satu pengakuan mengubah segalanya. Halo sahabatku semua. Kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah menantu yang tergoda dengan mertuanya di saat istrinya tidak ada di rumah. Beginilah ceritanya. Pagi itu, suasana rumah besar di pinggir kota terasa hampa. Bagas, seorang pria berusia 29 tahun, duduk di teras dengan pandangan kosong. Angin pagi berhembus pelan, membawa rasa dingin yang justru semakin menambah kesepian di hatinya. Sudah 3 bulan istrinya berangkat kerja ke luar negeri. Awalnya Bagas yakin bisa menjalani hari-hari sendiri, tapi nyatanya rasa sepi perlahan menekan pikirannya. Ia merasa rumah ini terlalu luas untuk ditinggali seorang diri. Namun, kenyataannya ia tidak benar-benar sendiri. Ada sosok lain di dalam rumah itu, seseorang yang sejak awal berusaha ia jaga jarak, mertuanya, Ratna. Ratna, wanita 40 tahun, masih terlihat segar dan cantik. Rambutnya selalu rapi, penampilannya sederhana tapi anggun. Bagas seringkali bingung harus bersikap bagaimana di depannya. Mereka tinggal serumah karena permintaan istrinya sendiri, agar Bagas tidak kesepian selama ditinggal. Tapi justru kehadiran Ratna sering membuatnya salah tingkah. Ada sesuatu dalam tatapan mata Ratna yang sulit ia jelaskan. Pagi itu, ketika Ratna keluar dengan nampan berisi teh hangat, Bagas refleks berdiri, mencoba membantu. "Sudah, biar ibu saja," ucap Ratna sambil tersenyum tipis. Senyum itu sederhana, tapi cukup membuat jantung Bagas berdegup lebih cepat. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk merapikan kursi teras. Hening pun terasa canggung. Tidak ada percakapan panjang, hanya suara burung di kejauhan. Namun, di balik diam itu, Bagas merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada dinding tak terlihat yang mulai runtuh sedikit demi sedikit antara dirinya dan Ratna. Ia sendiri tidak tahu, apakah itu awal dari kedekatan, atau justru awal dari masalah besar yang akan merubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah itu, suasana rumah mulai berubah. Awalnya semua terasa wajar. Ratna hanya menyiapkan sarapan seperti biasanya, sementara Bagas sibuk membereskan halaman atau berangkat kerja. Tapi entah sejak kapan, Bagas mulai sadar bahwa setiap interaksi dengan mertuanya tidak lagi terasa biasa. Tatapan mata Ratna yang tenang justru sering membuatnya salah tingkah. Suatu pagi, ketika Bagas hendak berangkat, ia melihat Ratna sedang menyapu ruang tamu. Cahaya matahari masuk melalui jendela, membuat wajah Ratna tampak bersinar lebih muda dari usianya. Bagas refleks berhenti beberapa detik. Matanya terpaku. Ratna menoleh, dan mereka beradu pandang singkat. Senyum tipis Ratna muncul, lalu dengan tenang ia bertanya, "Mau sarapan dulu, Gas?" Pertanyaan sederhana itu seharusnya biasa saja, tapi Bagas merasakan sesuatu yang lain. Ia cepat-cepat mengangguk, padahal perutnya sebenarnya tidak terlalu lapar. Duduk di meja makan, ia memperhatikan gerak-gerik Ratna. Cara Ratna menyiapkan piring, menuang teh, bahkan sekadar menaruh sendok terasa berbeda. Ada ketenangan yang justru membuat Bagas gelisah. Ia berusaha mengalihkan pikiran dengan menunduk, sibuk memainkan ponsel. Namun, setiap kali Ratna berbicara, ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Bagas bingung. Ini apa sebenarnya? Ia sadar betul Ratna adalah ibunda dari istrinya. Tapi semakin ia berusaha menolak perasaan itu, justru semakin sering bayangan Ratna muncul dalam pikirannya. Dalam diam, Bagas mulai takut. Takut kalau perasaan yang aneh ini berkembang lebih jauh.
Takut kalau kedekatan kecil yang mereka bangun akan membuka pintu masalah besar. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang sulit menolak perhatian Ratna. Dan itu membuat hari-harinya semakin penuh dengan ketegangan yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Angin berhembus kencang, dan tiba-tiba listrik padam. Rumah besar itu mendadak gelap. Hanya ditemani suara rintik hujan yang menabrak genting. Bagas keluar dari kamarnya, berjalan pelan sambil mencari lilin di dapur. Saat sampai di dapur, langkahnya terhenti. Di sana, Ratna berdiri dengan pakaian rumah yang sederhana, hanya ditemani cahaya redup lampu darurat. Siluet tubuhnya terlihat jelas. Wajahnya semakin memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Bagas mendadak gugup. Ia pura-pura fokus membuka laci, mencari korek api. "Gas, sini, aku sudah nemu lilinnya." Suara Ratna terdengar pelan tapi jelas. Bagas menoleh. Matanya langsung bertemu dengan tatapan Ratna. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatnya sulit bernapas. Ratna mendekat, menyerahkan lilin yang sudah menyala. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Dalam sekejap, suasana berubah. Hening, hanya ada suara hujan di luar dan detak jantung Bagas yang berdentum keras di telinganya. Bagas ingin mundur, tapi tubuhnya kaku. Sementara Ratna menatapnya dalam-dalam, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tapi tertahan. "Terima kasih, Bu." Suara Bagas terbata, mencoba memecah keheningan. Ia buru-buru mengambil lilin itu dan melangkah mundur. Ratna hanya tersenyum samar, lalu berbalik menaruh lilin lain di meja. Malam itu berakhir tanpa percakapan panjang. Namun, saat Bagas kembali ke kamarnya, ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah Ratna di bawah cahaya redup terus menempel di pikirannya. Ada perasaan aneh yang semakin sulit ia abaikan. Dan di dalam hatinya, Bagas tahu, sejak malam itu, segalanya sudah tidak akan sama lagi. Hari-hari setelah malam listrik padam itu terasa berbeda. Bagas mulai merasa canggung setiap kali berpapasan dengan Ratna. Entah mengapa, tatapan Ratna seolah selalu menempel dalam ingatannya. Ia sering pura-pura sibuk agar tidak terlalu lama berada di dekatnya. Namun justru, semakin ia menghindar, semakin sering mereka dipertemukan dalam keadaan yang sulit diabaikan. Suatu sore, ketika hujan rintik membasahi halaman, Ratna duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Bagas yang baru pulang kerja tidak bisa langsung masuk ke kamar. Ratna menoleh, lalu berkata pelan, "Kamu capek, Gas? Duduk dulu sini. Ibu bikin teh hangat." Tanpa banyak pilihan, Bagas pun duduk. Percakapan awalnya biasa saja, tentang pekerjaan, tentang cuaca, tentang hal-hal ringan. Tapi kemudian, Ratna mulai bercerita lebih dalam. Ia mengeluh tentang kesepian, tentang suami yang jarang pulang, tentang rasa bosan mengurus rumah besar seorang diri. Bagas hanya mendengarkan, tapi di dalam hatinya ada perasaan kasihan bercampur hangat yang sulit ia jelaskan. Ratna berbicara dengan nada tenang, namun di balik kata-katanya terasa jelas ada luka yang ia pendam. Bagas sesekali mengangguk, matanya menatap Ratna tanpa sadar. Momen itu begitu hening, tapi penuh ketegangan. Bagas tahu, dirinya tidak seharusnya merasa nyaman mendengar keluhan seorang mertua. Namun, ia juga tidak sanggup berpura-pura tidak peduli. Sejak saat itu, obrolan-obrolan singkat mereka semakin sering terjadi. Ratna seolah menemukan telinga yang mau mendengar, sementara Bagas menemukan kehangatan yang tak pernah ia duga. Dan tanpa mereka sadari, jarak di antara mereka mulai terhapus sedikit demi sedikit. Sebuah ikatan yang seharusnya tidak ada, perlahan tumbuh, diam-diam, dan berbahaya. Sore itu, hujan deras mengguyur tanpa henti. Bagas pulang kerja dengan pakaian basah kuyup, rambutnya meneteskan air, dan tubuhnya menggigil. Ia buru-buru masuk rumah, melepaskan sepatu sambil menghela napas panjang. Ratna yang baru keluar dari dapur terkejut melihat kondisi menantunya. "Astaga, Gas, kamu bisa sakit kalau kayak gini," ucapnya cepat sambil mengambil handuk dari lemari. Ratna menghampirinya, menyodorkan handuk, lalu mendorong Bagas pelan menuju kamarnya.
"Cepat ganti baju, jangan bandel," katanya tegas tapi lembut. Bagas hanya mengangguk, mencoba menahan rasa canggung yang tiba-tiba muncul. Saat ia hendak masuk kamar, Ratna sempat menatapnya lama. Tatapan itu dalam, seolah ada kalimat yang ingin keluar tapi tertahan di bibir. Bagas terdiam beberapa detik. Hatinya berdebar tidak karuan. Ia ingin bertanya kenapa Ratna menatapnya seperti itu, tapi mulutnya terkunci. Ratna akhirnya tersenyum samar, lalu berbalik pergi, meninggalkan Bagas dengan sejuta pertanyaan di kepalanya. Di dalam kamar, Bagas mengganti bajunya sambil termenung. Hatinya berdesir mengingat bagaimana Ratna tadi terlihat begitu perhatian. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya sikap seorang mertua yang peduli. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat rasa hangat itu menghantam dadanya. Malamnya, Bagas sulit tidur. Tatapan Ratna sore tadi berulang-ulang muncul dalam pikirannya. Ada sesuatu yang berubah. Ia merasa hubungan mereka tidak lagi sebatas menantu dan mertua. Ada jarak yang perlahan menghilang, digantikan dengan rasa yang ia sendiri takut untuk mengakuinya. Hari-hari berikutnya, perhatian Ratna pada Bagas makin terasa berbeda. Ia selalu memastikan sarapan siap sebelum Bagas berangkat kerja. Ia bahkan hafal kopi kesukaan Bagas, tidak terlalu manis, sedikit pahit. Setiap pagi, secangkir kopi hangat selalu ada di meja makan, seolah Ratna tidak ingin Bagas memulai hari tanpa itu. Awalnya, Bagas mencoba menganggap semua ini wajar. Toh Ratna memang mertuanya, wajar kalau peduli. Tapi lama-kelamaan, setiap detail perhatian itu terasa seperti sesuatu yang lebih dari sekadar tanggung jawab seorang ibu mertua. Bahkan, ketika Ratna menanyakan hal-hal sepele seperti, "Kamu udah makan siang belum?" Atau, "Jangan pulang larut-larut, Gas." Suara lembut itu selalu meninggalkan bekas di hati Bagas. Bagas berusaha menjaga jarak. Ia sering sengaja berangkat lebih cepat atau memilih makan di luar agar tidak terlalu sering bertemu Ratna. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Perhatian kecil Ratna seakan mengikuti kemanapun ia pergi. Ketika pulang malam, Ratna selalu menunggu di ruang tamu dengan alasan, "Tak bisa tidur sebelum tahu kamu sudah pulang." Semakin hari, Bagas merasa dirinya seperti terjebak dalam jebakan yang tidak ia mengerti. Ia sadar benar bahwa ini berbahaya. Ia punya istri yang sedang berjuang jauh di luar negeri, dan Ratna adalah ibu dari istrinya sendiri. Tapi setiap kali Ratna tersenyum atau menatap matanya, pertahanan itu goyah. Di dalam hati Bagas mulai muncul rasa takut. Bukan takut pada Ratna, tapi takut pada dirinya sendiri. Ia khawatir tidak bisa lagi membedakan mana batasan yang seharusnya ia jaga. Dan semakin Ratna menunjukkan perhatian, semakin dalam ia terjerat dalam perasaan yang seharusnya tidak pernah tumbuh. Ketegangan yang Bagas rasakan akhirnya memuncak ketika mereka berdua menghadiri acara keluarga di rumah salah satu saudara Ratna. Suasananya ramai, penuh tawa dan obrolan. Bagas duduk di samping Ratna karena memang tidak banyak orang yang ia kenal di sana. Awalnya semua terasa biasa saja, sampai beberapa kerabat mulai melempar candaan yang membuat Bagas salah tingkah. "Wah, cocok sekali duduk bersebelahan. Kalau orang nggak tahu, pasti dikira pasangan, bukan mertua sama menantu," ujar salah seorang sepupu sambil tertawa keras. Beberapa orang lain ikut menimpali dengan canda serupa. Ratna tersenyum kaku, pipinya memerah. Sementara Bagas hanya bisa tertawa hambar, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang tiba-tiba menyerang. Setelah itu, suasana tak lagi sama. Bagas merasa setiap gerak-geriknya dengan Ratna diperhatikan. Bahkan sekadar mengambilkan air minum pun tampak seperti sesuatu yang lebih dari sekadar sopan santun. Bagas jadi serba salah. Ia ingin menjaga jarak, tapi justru semakin terlihat mencurigakan. Di perjalanan pulang, hening tercipta di dalam mobil. Ratna duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela. Bagas ingin membuka percakapan, tapi lidahnya keluh. Sampai akhirnya Ratna berucap pelan, "Kamu jangan ambil hati ucapan mereka tadi, Gas. Itu cuma bercanda." Bagas mengangguk cepat, pura-pura tenang. Tapi jauh di dalam hatinya, candaan itu seperti menyingkap sesuatu yang selama ini mereka berdua coba sembunyikan.
Malam itu, Bagas sulit tidur. Ia merasa ucapan ringan itu justru memperjelas hubungan yang sebenarnya ingin ia anggap biasa. Hubungan yang kini terasa semakin berbahaya untuk diteruskan. Sejak kejadian di acara keluarga itu, hati Bagas tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam ia sulit tidur. Pikirannya dipenuhi wajah Ratna yang selalu muncul tiba-tiba. Senyum tipisnya, tatapannya yang dalam, bahkan cara ia memperhatikan hal-hal kecil. Semua itu membuat Bagas gelisah. Ia mulai sering terbangun tengah malam, duduk di tepi ranjang sambil memegang kepala. Rasa bersalah pada istrinya kian menghantui. Ia tahu, istrinya bekerja keras jauh di luar negeri untuk masa depan mereka. Sementara ia di sini justru terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya. Tapi semakin ia berusaha menolak, semakin kuat bayangan Ratna menguasai pikirannya. Pagi harinya, wajah Bagas tampak murung. Matanya sembab karena kurang tidur. Ratna, yang sedang menyiapkan sarapan, langsung menyadarinya. "Kamu kenapa, Gas? Belakangan ini kelihatan gak seperti biasanya," tanya Ratna dengan nada lembut. Bagas terdiam. Ia ingin menjawab, tapi takut ucapannya justru membuka rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia hanya tersenyum kaku dan berkata, "Nggak apa-apa, Bu. Mungkin lagi capek aja." Ratna menatapnya lama, seakan tidak percaya dengan jawaban itu. Namun, ia tidak mendesak lebih jauh. Ia hanya menghela napas dan kembali sibuk dengan sarapan. Bagas menunduk, berusaha menenangkan diri, tapi di dalam hatinya justru semakin kacau. Ia tahu Ratna menyadari ada yang berubah, dan itu membuatnya semakin takut. Bukan hanya takut pada perasaan yang berkembang, tapi juga pada kemungkinan Ratna merasakan hal yang sama. Bagas sadar, jika itu benar, maka batas antara mereka bisa hancur kapan saja. Hari Minggu siang, suasana rumah lebih sepi dari biasanya. Hujan baru saja reda, udara lembab, dan aroma tanah basah masih tercium dari halaman. Bagas duduk di teras, mencoba menenangkan pikirannya dengan menyeruput kopi. Namun, ketenangan itu buyar ketika Ratna datang dan duduk di kursi sebelahnya. Awalnya mereka hanya diam, sama-sama menatap ke arah jalan yang basah. Hingga akhirnya Ratna membuka suara. "Gas, belakangan ini kamu sering kelihatan gelisah. Ada yang kamu simpan?" tanyanya pelan. Bagas tercekat. Pertanyaan sederhana itu seperti menusuk tepat ke titik yang ia sembunyikan. Ia menunduk, menggenggam cangkir terlalu erat hingga hampir tumpah. "Enggak, Bu. Saya baik-baik saja," jawabnya cepat, tapi suaranya terdengar goyah. Ratna menoleh, menatap Bagas dengan mata yang sulit dibaca. Ada rasa penasaran, ada juga kelembutan yang membuat Bagas semakin sulit menjaga jarak. "Kamu bisa cerita kalau ada yang bikin kamu berat. Jangan dipendam sendiri," lanjut Ratna. Keheningan kembali jatuh. Bagas berusaha menahan diri, tapi dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin jujur, tapi lidahnya terkunci. Ia hanya mampu menarik napas panjang, lalu mengalihkan pandangan. Ratna akhirnya tersenyum tipis, meski senyum itu terlihat dipaksakan. Saat itulah Bagas sadar, Ratna mungkin sudah mulai merasakan sesuatu. Ia tidak mengatakannya secara langsung, tapi sorot matanya seolah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan Bagas semakin takut kalau suatu hari pengakuan itu benar-benar keluar dari mulut salah satu dari mereka. Malam itu, hujan kembali turun deras. Angin berdesir kencang, membuat jendela bergetar. Bagas duduk di ruang tamu dengan laptopnya, mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan. Namun pikirannya tidak fokus sama sekali. Suara langkah pelan dari arah dapur membuatnya menoleh. Ratna muncul dengan membawa 2 gelas susu hangat. "Kamu masih kerja? Jangan terlalu dipaksa. Minum ini dulu," ucap Ratna sambil meletakkan segelas di hadapan Bagas. Bagas menelan ludah. Hanya mereka berdua di rumah malam itu. Kebetulan mertua laki-lakinya sedang dinas luar kota, dan suasana sunyi membuat suasana semakin aneh. Bagas mengangguk pelan, mengambil gelas itu tanpa berani menatap lama ke wajah Ratna. Mereka duduk berhadapan, hanya ditemani suara hujan di luar.
Obrolan kecil pun terbangun, tentang pekerjaan, tentang cuaca, hingga tentang istrinya yang masih di luar negeri. Ratna mendengarkan dengan seksama, sesekali memberi tanggapan. Namun Bagas bisa merasakan, tatapan Ratna tidak biasa malam itu. Ada kelembutan yang lebih dari sekadar perhatian seorang ibu mertua. Keheningan tiba-tiba jatuh setelah percakapan terhenti. Bagas merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ratna tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Detik itu, Bagas merasa dirinya berada di batas yang sangat tipis. Satu langkah saja, semua bisa berubah. Ia buru-buru berdiri, pura-pura merapikan meja. "Saya masuk kamar dulu, Bu," katanya cepat. Ratna hanya mengangguk, tapi senyum samar di wajahnya membuat Bagas makin gelisah. Malam itu ia kembali ke kamarnya dengan hati yang kacau, merasa nyaris melakukan kesalahan besar. Sejak malam hujan itu, Bagas merasa dirinya semakin rapuh. Setiap kali berhadapan dengan Ratna, ia tidak lagi bisa bersikap biasa. Ada jarak tipis yang terus ia coba bangun, tapi Ratna selalu punya cara untuk membuat jarak itu runtuh. Suatu pagi, Ratna tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan ia lebih banyak berbaring di kamar. Bagas yang melihat kondisi itu tidak tega. Ia mengambil alih pekerjaan rumah, memasak seadanya, membereskan ruang tamu, bahkan menyiapkan obat. Saat membawa segelas air ke kamar Ratna, ia sempat ragu untuk masuk. Namun, suara lirih Ratna memanggil namanya membuatnya melangkah. "Gas, terima kasih, ya, kamu sudah repot," ucap Ratna dengan suara lemah. Bagas duduk di tepi ranjang, membantu Ratna duduk agar bisa minum obat. Saat tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan Ratna, ada kehangatan yang langsung menyambar. Bagas refleks menarik tangannya, namun Ratna justru menahan sebentar. Tatapan mereka bertemu. Hening. Detik itu, Bagas merasa dunia seakan berhenti. Ia tahu situasi ini berbahaya. Ia harus pergi, harus menjauh. Namun tubuhnya tak bergerak. Hanya jantungnya yang berdetak kencang tak terkendali. Ratna akhirnya melepaskan tangannya, tersenyum tipis, lalu berbaring kembali. Bagas bangkit dengan tergesa, meninggalkan kamar dengan napas yang memburu. Di luar pintu, ia menyandarkan punggungnya ke dinding, mencoba menenangkan diri. Ia sadar, hubungan ini semakin sulit dikendalikan. Perasaan yang seharusnya tidak ada, kini tumbuh semakin kuat, dan ia tidak tahu lagi bagaimana cara menghentikannya. Beberapa hari setelah Ratna pulih dari sakitnya, suasana rumah justru terasa semakin canggung. Bagas mulai menghindar sebisa mungkin. Ia berangkat kerja lebih pagi, pulang lebih malam, dan mengunci diri di kamar begitu sampai rumah. Semua itu ia lakukan agar tidak lagi terjebak dalam momen berbahaya seperti kemarin. Namun, Ratna tidak buta. Ia menyadari perubahan Bagas. Suatu malam, saat Bagas baru pulang kerja, Ratna menunggunya di ruang tamu. Lampu sudah diredupkan, suasana sepi, hanya terdengar detak jam dinding. Bagas kaget melihat Ratna masih terjaga. "Kamu kenapa, Gas? Belakangan ini seperti sengaja menjauh. Apa aku salah sama kamu?" tanya Ratna dengan suara pelan tapi jelas. Bagas tercekat. Ia ingin menjawab jujur, tapi kata-katanya tertahan. "Enggak, Bu. Saya cuma lagi sibuk kerja," ucapnya, mencoba terdengar meyakinkan. Ratna menggeleng pelan. "Aku kenal kamu, Gas. Ada yang kamu sembunyikan. Tapi kenapa harus menghindar? Kalau memang ada masalah, lebih baik kita hadapi, bukan lari." Ucapan itu membuat Bagas makin gelisah. Matanya tidak berani menatap Ratna terlalu lama. Dalam hatinya, ia berteriak. Masalahnya bukan pekerjaan, bukan hal lain, tapi justru Ratna sendiri. Hening panjang terjadi. Bagas akhirnya memilih berdiri, menunduk sopan, lalu berkata singkat, "Saya capek, Bu. Istirahat dulu." Ia melangkah cepat menuju kamar, meninggalkan Ratna yang hanya bisa menatap punggungnya. Di balik pintu kamar, Bagas meremas kepalanya sendiri. Ia sadar,
Ratna semakin curiga. Dan jika terus seperti ini, cepat atau lambat rahasia dalam hatinya bisa terbongkar. Hari berganti, tapi perasaan Bagas tak kunjung reda. Ia merasa semakin terjebak dalam permainan yang tidak pernah ia rencanakan. Semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin sering pula ia tanpa sengaja bersinggungan dengan Ratna. Suatu sore, listrik di rumah padam. Gelap menyelimuti ruangan. Hanya cahaya redup dari lilin yang mereka nyalakan di meja makan. Bagas sedang duduk sambil memainkan ponselnya, ketika Ratna datang membawa lilin tambahan. Cahaya temaram membuat suasana menjadi aneh, tenang sekaligus tegang. Ratna duduk tak jauh darinya. Awalnya mereka hanya diam, lalu Ratna tertawa kecil. Lucu ya, Gas. Rumah jadi sepi sekali kalau begini. Bagas ikut tersenyum kaku. Meski dalam dadanya jantung berdetak tak karuan. Beberapa menit kemudian, lilin yang dibawa Ratna hampir jatuh karena angin dari jendela. Refleks, Bagas meraih tangannya untuk menahan. Sekejap, jemari mereka bersentuhan. Dan di tengah cahaya redup itu, tatapan mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Bagas buru-buru melepaskan genggamannya. "Maaf, Bu," ucapnya cepat. Berusaha terdengar biasa. Tapi Ratna hanya menatapnya, seolah ingin mengatakan sesuatu namun memilih menahan. Hening itu justru membuat Bagas semakin gelisah. Ia berdiri, berpura-pura mengecek jendela, padahal ia hanya ingin menjauh. Namun detik itu ia sadar, batas yang ia jaga sudah semakin tipis. Satu langkah saja, semuanya bisa runtuh. Dan entah kenapa, di balik ketakutannya, ada bagian dalam dirinya yang diam-diam menginginkan batas itu hilang. Sejak malam listrik padam itu, suasana antara Bagas dan Ratna semakin sulit dikendalikan. Mereka berdua sama-sama tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi tak ada yang berani mengatakannya secara terang-terangan. Semua hanya tersimpan di balik tatapan, di balik keheningan, di balik gerak-gerik kecil yang makin sering terasa ambigu. Suatu pagi, Ratna hendak berangkat ke pasar. Ia memanggil Bagas untuk ikut membantunya. Mereka berjalan berdampingan menyusuri jalan kecil yang sepi. Udara masih dingin, dan kabut tipis menutupi pandangan. Di tengah perjalanan, Ratna tiba-tiba berhenti. "Gas, aku mau tanya," ucapnya lirih. Bagas menoleh, kaget melihat wajah Ratna yang tampak serius. "Kamu sebenarnya kenapa akhir-akhir ini? Kadang dekat, kadang menjauh. Aku jadi bingung." Bagas tercekat. Pertanyaan itu seperti menamparnya. Ia membuka mulut, tapi tak ada kata keluar. Ia hanya bisa menunduk, berpura-pura memperhatikan jalan berbatu di depannya. Ratna menghela napas panjang. "Kalau memang aku yang bikin kamu gak nyaman, bilang. Aku bisa jaga jarak. Tapi jangan diam terus begini. Aku juga manusia, Gas. Aku bisa merasakan ada yang berubah." Ucapan itu membuat langkah Bagas berhenti total. Dadanya sesak, tenggorokannya kering. Ia ingin berkata jujur, tapi takut segalanya runtuh. Akhirnya, ia hanya menjawab singkat. "Saya nggak apa-apa, Bu. Nggak usah dipikirkan." Ratna menatapnya lama, seperti mencoba membaca hatinya. Namun ia memilih bungkam, lalu melanjutkan langkah menuju pasar. Bagas berjalan di belakangnya, dengan pikiran yang semakin kacau. Ia tahu, cepat atau lambat, kejujuran itu akan pecah. Dan saat itu tiba, tidak ada jalan untuk mundur. Malam itu jadi malam yang tak akan pernah dilupakan Bagas. Hujan turun deras, petir menyambar sesekali, dan listrik kembali padam. Rumah hanya diterangi cahaya lilin di ruang tamu. Bagas duduk gelisah, menatap ke arah pintu kamar Ratna yang tertutup. Beberapa menit kemudian, pintu itu terbuka. Ratna keluar dengan wajah pucat, seakan baru saja menimbang sesuatu yang berat. Ia duduk di kursi seberang Bagas. Hening. Suara hujan mendominasi ruangan. "Gas," suara Ratna pelan tapi tegas, membuat Bagas langsung menoleh. "Aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku tahu ada yang berubah di antara kita." Bagas tercekat. Dadanya seperti dihantam palu. Ia mencoba menahan diri,
tapi matanya tak mampu berbohong. Ratna melanjutkan, "Aku juga salah. Aku terlalu membiarkan perasaan ini tumbuh. Aku mertua kamu. Seharusnya aku menjaga jarak. Tapi entah kenapa, setiap hari aku semakin sulit menganggapmu hanya menantu." Bagas menutup wajah dengan kedua tangannya. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat. Ia gemetar, antara lega dan takut. "Bu, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi ini salah. Kita nggak boleh." Ratna menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, Gas. Makanya aku bilang sekarang. Supaya kita sadar, sebelum semuanya terlambat." Hening kembali memenuhi ruangan. Bagas ingin mendekat, tapi ia menahan diri. Ratna menunduk, menahan air mata. Malam itu, mereka akhirnya saling jujur. Namun kejujuran itu bukanlah akhir, melainkan awal dari dilema yang jauh lebih berat. Karena setelah pengakuan itu, mustahil semuanya kembali seperti semula. Setelah malam itu, rumah tak pernah sama lagi. Bagas dan Ratna sudah sama-sama tahu perasaan masing-masing, tapi justru itu yang membuat segalanya semakin rumit. Mereka berusaha bersikap normal, seolah tak ada yang berubah. Namun di balik tatapan, di balik senyum, selalu ada sesuatu yang tak bisa mereka sembunyikan. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Bagas takut ketahuan, takut semua hancur jika istrinya atau mertua laki-lakinya tahu. Ratna pun hidup dengan perasaan bersalah, dihantui bayangan bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Tapi di sisi lain, keduanya juga tahu, rasa yang tumbuh itu nyata, dan semakin hari semakin sulit dipadamkan. Kadang, saat mereka berpapasan di dapur atau tanpa sengaja bersentuhan, ada detik singkat yang membuat dunia seakan berhenti. Mereka hanya saling diam, tapi dalam hati masing-masing, badai berkecamuk. Dan disitulah kisah ini berakhir. Sementara, tidak ada kepastian apakah Bagas dan Ratna akan melanjutkan atau justru berpisah selamanya. Tidak ada jawaban siapa yang akhirnya berani mengambil langkah, atau siapa yang memilih mundur. Yang jelas, setelah semua pengakuan itu, jalan kembali sudah tak ada. Hubungan mereka akan terus dihantui rasa bersalah, ketakutan, tapi juga kerinduan yang sulit dikendalikan. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah, sekuat apapun perasaan yang muncul, kita tetap harus sadar akan batas dan konsekuensi. Godaan bisa datang dari arah yang tak terduga, bahkan dari orang terdekat. Tapi keputusan untuk menjaga diri dan menghargai komitmen jauh lebih penting daripada menyerah pada emosi sesaat yang bisa menghancurkan banyak hal. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.